Ong wilahing segaring pawana sekabehane tata cara mawaca dadi wong Jawa nindakake jejibane pangerane dadi khalifah ning alam dunya. Salam temati Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam waspada untuk kita semua. Alhamdulillah atas daya kekuatan Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini saya bisa hadir kembali untuk memberikan sebuah mukhatimah bagi para pemirsa Kang Tauhid TV yang senantiasa berbahagia. Kita lanjutkan di pembahasan kemarin tentang hati salim atau hati yang selamat. Jadi ketika kita berproses, kita belajar, kita mempelajari untuk mendalami di dalam budi pekerti yang menembus kesadaran batinnya, karena biasanya kita ini sebagai pemula yang sedang belajar menekuni dunia spiritual hanya senang mendapatkan ilmu baru dan baru lagi saja, tanpa kita menyadari untuk lebih mendalami dulu ilmu yang baru kita dapatkan. Rata-rata kita suka belajar itu hanya mendapatkan sebuah pemahaman atau konsep atau ilmu yang baru, tapi belum diaplikasikan di dalam kehidupan nyata. Itu sudah bukan hal layak umum lagi ya, memang seperti itu. Hanya suka dengan sesuatu yang baru tapi tidak dilakukan dulu. Nah, jadi kalau kita simpulkan keadaan orang yang sedang belajar memasuki dunia spiritual itu berawal dari apa? Dari sering labil kesadaran batinnya. Kemudian baru kita menyadari, kita baru benar-benar bersungguh-sungguh untuk selalu menghidupkan batin kita dengan selalu menyebut atau mengingatnya, hingga kita mampu menundukkan ego kita menjadi salim hatinya, menyaksikan imannya sendiri sampai menjadi ahli yang berilmu tauhid. Jadi saya di sini beredukasi. Saya juga adalah orang-orang yang biasa seperti pada umumnya. Saya juga masih dalam proses belajar, dan tentunya saya juga masih di dalam kemaksiatan, masih suka berbuat sesuatu yang merusak diri. Tapi bagi saya pribadi, ini adalah proses perjalanan saya, sehingga saya harus benar-benar melatih hati saya untuk menjadi hati yang salim, hati yang selamat. Dengan apa ya? Salah satunya saya sebutkan kemarin, berusaha untuk tidak mempunyai sifat yang sombong, iri, dengki, hasut, atau berbuat perkara-perkara yang merusak akal, merusak rasa, sehingga kita bisa mengendalikan raga ini atau jasad ini untuk tidak berbuat kerusakan. Dan itu memang tidak mudah, gampang untuk diteorikan, tapi tidak mudah untuk dilakukan. Itulah proses belajar daripada kita belajar sebagai pemula di dalam
berspiritual. Jadi sebagai pemula yang sedang belajar spiritual ini, kita memang harus benar-benar menyelidiki penyebab penderitaan yang ada di batin kita, baik di dalam jasmani ataupun rohani. Kita harus benar-benar meneliti dan menyelidiki suasana batin dengan apa yang telah terjadi di dalam tata lahir kita. Jadi suasana lahir batin kita harus menyelidiki, meneliti sebab-sebab daripada penderitaan yang kita alami. Nah, dari apa yang kita ketahui dengan penyelidikan tadi, kita harus menjadikan sebagai dasar dalam mengembangkan kesadaran, serta menjadi sebuah bacaan atau perenungan pada diri kita sendiri. Karena pengalaman yang saya dapatkan bahwa 99% itu kitab itu ada di dalam diri, dan 1%-nya adalah di luar, kitab-kitab yang berbentuk buku, tulisan, mazhab yang bisa dibaca atau kitab suci. Sementara 99% itu kitab di dalam diri kita. Makanya kenapa kalau kita belajar di dunia spiritual tentang belajar keesaan, ketuhanan, kita diutamakan untuk belajar mengenal diri dulu, sehingga baru kenalah kepada Sang Maha Hidup atau Sang Yang Maha Esa. Karena memang nyatanya kitab yang dominan dipelajari itu yang paling utama adalah di dalam diri. Makanya disebut ngaji diri. Sudah saya sebutkan 99% itu kitab di dalam diri, 1% itu kitab bacaan yang di luar diri. Sehingga ngaji diri itu ya mengenal diri sendiri dulu, baru kita akan kenal dengan Sang Yang Maha Esa, Sang Yang Maha Hidup, kalau sudah mengetahui tentang diri kita yang sebenarnya. Makanya di Palenggahan Kearifan Nusantara ini kita belajarnya dengan sebutan Sangkan Parane Dumadi, Kasampurnane Dumadi. Belajar tentang asal usul kejadian sehingga kita tahu jalan kembali, seperti itu. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, di dalam proses belajar ini memang tidaklah mudah. Kita harus benar-benar melatih diri kita, mulai dari penglihatan kita, pendengaran kita, penciuman kita. Ini yang kita proses melalui kesadaran napas kita. Kenapa? Kalau kita sadar dengan hembusan napas kita, keluar masuknya tarikan napas kita ini, tentunya kita akan menyadari dengan apa-apa yang sedang dialami. Contoh, ketika marah, napas kita berhembus sangat kasar, sangat keras karena menahan emosi. Ketika napas kita stabil, sedang menghalus, keluar masuknya tidak terasa, barulah terlahir sifat kebijaksanaan. Makanya ketika kita betul-betul mengolah nafas ini dengan kesadaran murni, maka tentunya akan terjaga dari suatu perbuatan yang merusak, dari hal-hal yang seperti saya sebut tadi, iri, dengki, hasut, sombong, dan sebagainya. Tapi kalau orang tidak sadar nafas, ya tentunya akan mudah rusak pemikirannya, rusak rasanya, rusak perilakunya, seperti itu. Kenapa kalau kita sebagai orang Jawa selalu diajarkan bersemedi atau patrak atau tafakur? Karena memang dengan menghayati perjalanan napas ini, kita akan menemukan sesuatu kebijaksanaan atas diri kita. Ketika kita sedang memandang, melihat sesuatu apapun yang mewujud di dunia ini, kita tidak akan mudah menilai apa-apa yang kita lihat. Ketika kita mendengar, kita tidak akan mudah menyimpulkan sesuatu yang kita dengar dengan penilaian juga. Ketika kita mencium, kita tidak akan berburuk sangka
pada penciuman kita, sehingga lisan kita akan terolah menjadi kata-kata mutiara yang keluar yang bermanfaat bagi semua orang, bukan malah menjadi hasutan dengan rasa kebencian karena disebabkan oleh rasa iri tadi, seperti itu ya. Sekali lagi kita berproses, maka saya harapkan bagi keluarga besar Palenggan Garuda Nusantara, hendaklah bersabar di dalam menekuni dunia spiritual, di dalam pemahaman tentang keesaan Sang Yang Maha Agung. Jadi setelah kita melakukan sebuah penyelidikan atau penelitian, baik secara jasmani dan rohani tadi, tentunya menjadi bahan baku bacaan, sehingga kita mengetahui dengan segala sesuatu masalah yang semakin menumpuk ini, sehingga kita bisa memproses menjadi sebuah kesadaran menuju pencerahan atas apa-apa yang terjadi pada kita. Jadi kalau kita belajar ilmu pengetahuan, kita bisa dari media sosial, mungkin bisa membaca buku atau mendalami kitab suci. Tapi ya, manakala kita sedang ingin mendapatkan sebuah proses lelaku di dalam belajar spiritual, hendaklah cari pembimbing. Monggo cari pembimbing atau mursyid lah di tempat sekitar panjenengan yang terdekat, supaya ada yang mengarahkan. Kalau di dunia media sosial hanya dalam membaca buku, itu hanya sebagai jembatan atau istilahnya sebagai dasar untuk belajar. Tapi kalau untuk detailnya, silahkan cari guru yang benar-benar sudah selaras atau sudah cocok di hati panjenengan, dan tentunya guru-guru yang mengajarkan tentang pencerahan, tentang keesaan itu tadi. Jadi kalau untuk belajar sebagai pemula, monggo di mana saja, bisa di media sosial, membaca buku, atau di majelis taklim. Tapi kalau untuk belajar secara spiritual atau lelaku, itu memang harus ada gurunya, intinya seperti itu. Jadi saya di sini hanya beredukasi, memberikan dasaran-dasaran saja sebagai pengertian semuanya, gitu. Jadi ketika kita sebagai pemula tidak melakukan sebuah spiritual ini, ya kita memang harus berusaha melarang diri kita untuk tidak melakukan sesuatu faktor yang merusak. Kalau di ajaran guru-guru saya, dan saya sampaikan kepada panjenengan, yaitu faktor apa yang merusak, yang menjadi sebuah penyebab penderitaan di dalam kehidupan. Apa saja yang menyebabkan diri kita mendapatkan sebuah penderitaan dalam kehidupan, yaitu karena apa? Karena kita tidak melarang tubuh kita untuk berbuat kerusakan. Kita tidak melarang pemikiran kita itu rusak. Kita tidak melarang nafsu kita itu ya rusak. Kita tidak melarang jiwa kita itu rusak. Dan kita tidak melarang rasa yang merusak. Kita tidak melarang petunjuk dalam batin yang rusak. Kita tidak melarang diri kita untuk melakukan kerusakan, karena kita membiarkan diri kita untuk berbuat kerusakan, membiarkan diri kita untuk berbuat pemikiran yang rusak, membiarkan nafsu kita ini rusak, membiarkan jiwa kita ini rusak, membiarkan rasa kita rusak, membiarkan alam batin kita rusak, membiarkan diri ini selalu untuk berbuat kerusakan. Makanya akan lahirlah atau menumpuklah sesuatu penderitaan di dalam diri kita. Dan saya sendiri pun juga mengalami hal yang sama. Tidak terus saya menerangkan seperti ini, saya tidak mengalami seperti ini, tidak. Saya juga mengalami proses-proses itu, proses-proses perusakan-perusakan yang saya alami, yang saya kerjakan, yang akhirnya merusak diri saya sendiri. Saya juga mengalami. Maka dari itu saya berbagi, beredukasi untuk panjenengan semua, supaya kita lebih paham di dalam memaknai sebuah
perjalanan spiritual ini, supaya kedepannya kita selalu mendapatkan pencerahan-pencerahan yang bisa memperbaiki diri kita untuk tidak berbuat kerusakan, yang menjaga kita dari pemikiran yang merusak, dari rasa yang merusak, dari perbuatan batin yang merusak. Seperti itu intinya. Sehingga kita akan mendapatkan sesuatu pencerahan itu sebagai lelaku hidup kita untuk menuju Sang Yang Esa, jalan kembali dan mengenal asal mula kejadian kita, supaya kita tahu jalan kembali seperti itu. Nah, makanya di Palenggan Kearifan Nusantara ini ada ajaran dasaran yang intinya dimulai dari tahapan belajar tentang napas, kesadaran napas. Kalau manusia terlepas dari kesadaran napasnya, maka manusia tentunya akan susah untuk menjadi seorang hamba yang baik atau titah yang baik seperti apa yang diinginkan oleh Sang Yang Maha Esa, Sang Yang Maha Hidup, yang menitahkan manusia sebagai khalifatullah atau wakil Tuhan itu sendiri di alam jagat raya ini. Ya, memang sebetulnya Tuhan itu Maha Welas Maha Asih. Segala sesuatu perangkat sudah diberikan di dalam diri kita, baik itu perangkat secara lahiriah atau batiniah. Kita sudah diperbalasesok, kita sudah istilahnya dibebaskan di dalam menerima perangkat tersebut. Mau diolah bagaimana tentang lahir kita, tentang batin kita, terus kita mau berperilaku apa, itu Tuhan sudah menyerahkan kepada ciptaannya, sehingga memang nanti segala sesuatunya ada pertanggungjawabannya, karena Tuhan sudah berbawasesa, sudah menyerahkan semuanya kepada manusia. Tinggal manusianya ini mau bagaimana di dalam menerima perangkat itu, dan cara menggunakannya bagaimana, seperti itu. Karena semuanya ada pertanggungjawabannya. Saya bukan seorang yang alim atau seorang yang suci, saya juga masih tak belajar. Saya hanya ingin sama-sama beredukasi, memberi sesuatu cerita pengalaman dengan apa yang saya sampaikan. Barangkali nanti ada yang selaras sefrekuensi, kita bisa belajar bersama, seperti itu nggih. Tidak dan yang sedikit pun untuk menggurui panjenengan. Intinya kita sama-sama belajar, seperti itu nggih. Nah, saya kira cukup sekian, kita lanjutkan besok lagi nggih. Ya, karena mukhodibahnya nanti sangat panjang, nanti akan saya coba untuk saya runutkan atau saya urutkan sedikit-sedikit, supaya saya juga bisa memberi sebuah kemanfaatan di dalam hidup saya, dan manakala nanti saya sudah ditinggalkan raga saya, jiwa saya, roh sukma saya kembali pada Sang Yang Esa, saya bisa memberi suatu tinggalan kemanfaatan bagi para pemirsa Kang Teguh TV yang budiman, umumnya khususnya kepada para siswa keluarga besar Palenggan Kearifan Nusantara. Oke, nanti kita sambung lagi. Kalau kita masih diberi kesempatan umur panjang, saya akan terus membahas tentang perjalanan pendakian spiritual dengan jalur tauhid. Terima kasih. Saya Kuntumadi Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waspada bagi kita semua. Kabeh ana tata krama, kabeh ana sing bau reksa. Aja gawe gara-gara yen pengen urip kaya aja gawe kanggo kita ben urip sempurna. Kudu iso ngomong rasa, kudu iso ngomong jiwa raga. Kabeh iku ana tata carane, ora iso sakarepe dhewe. Kudu ana guru lan mursite, kudu ana laku lan tirakate. Donya iku wis tuwa umure, wis berusaha sakarepmu dhewe. Wayahe wong-wong istimewa dimunculke ben seimbang jagat gumelare. Tejo tejani jawata, ingsun kautus no alam donya ben sampurna, kanggo nyampurnake titahe sing kuwasa dados khalifah ning alam donya.
Majelis istimewa wis diketoke, wis do laku lakoni dirakati. Sodako bumi wis diteruske, sodako laut wis diwujudke. Manusa do elingo, do nyawango, donya wis kaya ngopo. Padha ngaji yo iki wis ditata, lenggah sira manunggalke rasa. Aja rumangsa iso nek urung ana bukti sing nyata. Kabeh iki wis tumata, Gusti Allah sing saged priksa. Remongso bisa ojo bisa remongso kabeh iki